Kita akan belajar tetap pengantar Alkitab atau Alkitab dulu ya, sebelum kita masuk kitab-kitab, kita masuk pengantar dan cukup lama ya. Ini pertemuan keberapa saya lupa sampean. Nah, judulnya relasi teologis PL dan PB. Ya, relasi teologis PL dan PB. Ya, kemarin kita sudah belajar banyak bagaimana memahami, memandang Alkitab PL dan PB. Tetapi masih banyak sudut pandang yang lain yang harus diungkap, termasuk relasinya, ya, karena ini berkesinambungan. Oke, kita masuk. Sasaran perjanjian lama bukanlah kehidupan pribadi yang diubah. Ya, ini perlu. Sasaran perjanjian lama bukanlah kehidupan pribadi yang diubah. Meskipun pengenalan akan Allah itu seharusnya mengubah kehidupan seseorang. Ya. Perjanjian lama dengan Tauratnya hendak menciptakan suatu masyarakat milik Allah yang beradab. Berarti sebelumnya manusia sebelum zaman Musa tidak beradab. Harus pahami seperti itu. Kita baca ya. Ini bukan kata Pak David, baca aja. Di 1 Timotius 1 ayat 9. 1 Timotius 1 ayat yang ke-9 sampai 14. 9. 1 Timotius 1 ayat 9, yakni dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Nah, mengerikan ya. Hukum Taurat itu untuk orang-orang yang model itu. Jadi kalau orang yang sebetulnya sudah ngerti benar atau salah, enggak perlu hukum Taurat. Hukum Taurat itu orang-orang yang kayak itu, pembunuh, gitu ya, yang durhaka. Ya. Jadi Tuhan melalui Musa, mau membentuk suatu masyarakat yang adil dan beradab, istilahnya gitu. Ini cara Tuhan mendidik umatnya. Ya. Nanti zaman perjanjian baru Tuhan Yesus mendidik pribadi lepas pribadi. Gitu ya. Yang dibutuhkan sekarang umat. Ya, umat. Dari umat itu nanti mengerucut ke pribadi. Kenapa begitu? Ya memang begitu Tuhan. Itu sudah tampak ya sejak penciptaan. Kisah Allah ini diawali dengan penciptaan. Akan tetapi yang ditegaskan bukanlah bagaimana dunia mulai, tetapi bagaimana rencana Allah itu dimulai. Rencana Allah dari semula adalah untuk menciptakan makhluk yang segambar dan serupa dengan dirinya, dan sebuah bangsa yang di dalamnya ia dapat berdiam, dan dengannya ia dapat berkomunikasi dan berinteraksi. Ya. Jadi Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu penting. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ya, itu memuat rencana Allah. Ya, ayo kita baca. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke. Perhatikan Kejadian 1 26 sampai 28. Ya. Kejadian 1 26 sampai 28 ini merekam ya rencana Tuhan. Merekam rencana Tuhan. Ya, yang pertama menciptakan manusia atau makhluk yang segambar dan serupa ya dirinya. Yang kedua, ada yang bisa? Coba dibaca ayat 27-nya, Pak. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan, berarti dia menciptakan, Allah menciptakan keluarga. Tidak mungkin laki-laki diciptakan dengan perempuan, tidak ada urusan keluarga, kan? Lu ketawa-ketawa. Hah? Keluarga ya, plus tambah minus kan gitu ya. Laki-laki dan perempuan jadi satu keluarga. Ya, Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Steve. Ya. Bukan Hawa dan Siti, tidak, tapi Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, pasti ujung-ujungnya keluarga. Enggak mungkin cuma pandang-pandangan, lihat-lihatan gitu, enggak mungkin kan? Ya, jadi keluarga. Nanti dari keluarga muncul yang namanya keturunan. Akhirnya terbentuk bangsa atau komunitas gitu ya. Komunitas. Komunitas di mana jika manusia tidak jatuh dalam dosa, di mana Allah tinggal bersama. Mulai ngerti? Makanya nanti di Kejadian, di kitab Wahyu itu tercapai. Ya, ini rencananya. Dan nanti di kitab Wahyu itu tercapai. Yang ketiga. Lanjut ayat 28. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berkuasa dan mengelola ciptaan Allah. Lihat, ini rancangan agung Tuhan. Ya, rancangan agung Tuhan. Makhluk yang segambar dan serupa dirinya, ya, laki-laki dan perempuan dipersatukan menjadi keluarga, membentuk sebuah komunitas, sebuah bangsa, di mana Allah tinggal bersama, berkuasa dan mengelola ciptaan, gitu ya. Bayangkan, ini rencana Allah. Ya. Lupa, katanya penciptaan manusia untuk menaklukkan iblis. Yang mana itu? Yaitu termasuk yang nomor 1,
Kalau manusia itu menjadi segambar dan serupa dirinya, berarti segambar dan serupa Yesus kan? Segambar dan serupa anak Allah kan? Kalau serupa Yesus berarti kan mampu mengalahkan iblis kan? Nah gitu loh. Cuman ini tersurat. Gitu loh. Korpus deliktinya tersirat. Gitu. Makanya menjelaskan ini gampang-gampang susah. Banyak orang yang menulis korpus delikti. Sebetulnya inilah ya. Kalau manusia segambar dan serupa Allah, serupa diri Tuhan gitu ya. Dia berkuasa mengelola ciptaan. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, dikatakan di Kolose 1 ayat 15 sampai 17 dikatakan Allah itu menciptakan segala sesuatu, kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, kalau manusia ini sudah segambar dan serupa dirinya, dia pasti menang atas yang tidak kelihatan. Masalahnya manusia gagal, kan gitu. Tetapi Anda harus tahu, tujuan penciptaan itu ini. Ya, tujuan penciptaan itu. Bukan cuma satu, tujuannya banyak. Ya. Enggak cuma menciptakan makhluk yang segambar dan serupa, tidak. Tuhan hendak menciptakan komunitas. Tuhan membutuhkan imamat yang rajani. Bukan hanya orang per orang. Ya. Seperti itu. Jelas ya? Tolong perhatikan, ini penting. Rencana ini direfleksikan pada awalnya di Eden, di mana kehadiran Allah nyata, di mana kehadiran Allah nyata. Ya, di Eden kehadiran Tuhan itu nyata. Ya, antara Adam dengan Tuhan itu terjadi komunikasi, terjadi namanya dialog, terjadi yang namanya mendidik, didikan, ajaran sampai pada akhirnya manusia menyimpang. Ya. Dan orang yang ditempatkan di dalam taman, yaitu Adam, untuk dekat dengannya. Dan untuk memiliki kesempatan untuk bisa mengenalnya. Ya, tujuannya itu. Tetapi suatu kemunduran serius terjadi saat manusia memberontak. Saat manusia lebih banyak mendengar didikan si jahat yang ada di pohon pengetahuan baik dan jahat itu, si ular. Ya. Namun Allah tetap pada rencananya. Allah tetap akan menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena tidak ada satupun rencana Allah yang gagal. Jadi rencana Allah yang ini, tidak ada satupun rencana Allah yang gagal, itu bukan berarti tidak ada hambatan. Gitu ya. Rencana Allah pasti berhasil, pasti. Tapi bukan berarti tidak ada hambatan. Kenapa? Karena pemain-pemain, pemeran-pemeran yang ada di dalam rencana Allah ini progresif sifatnya, nggak langsung hebat, nggak langsung nurut, masih dididik, masih jatuh bangun, masih progresif. Gitu ya. Manusia salah satunya. Gitu ya. Manusia jatuh dalam dosa, harus dididik. Rencana Allah tidak akan gagal. Tuhan akan tetap pada rencana semula dan manusia diikut sertakan. Itu maksudnya. Jadi tujuan utamanya bukan manusia itu sendiri, tapi rencana Allah itu sendiri tujuannya. Jangan GR, gitu ya. Allah memilih satu keluarga. Setelah kejatuhan Adam, manusia terbuang terpisah dari Allah, tidak mengenal Allah maksudnya. Terbuang dari Allah itu tidak bisa mengenal Allah. Nanti setelah berabad-abad kemudian, ya Allah memilih Abraham untuk memperkenalkan dirinya lagi. Memang sebelum Abraham ada Nuh, tetapi tetapi istilahnya sifatnya tidak terlalu berkualitas istilahnya ya. Ya. Dari Abraham itulah nanti kita mengenal karakter Allah. Kalau Nuh, ya Nuh saleh gitu aja. Salehnya seperti apa kan juga nggak tahu kita. Ya, jadi sulit dipahami. Nah nanti dari Abraham inilah kita nanti melihat karakter yang diinginkan Allah. Ya. Allah memilih satu keluarga yang dengannya ia membangun suatu hubungan, yaitu Abraham. Yang daripadanya diharapkan akan muncul suatu bangsa yang taat seperti dirinya. Ya. Jadi dari Abraham muncul Ishak, muncul Yakub, muncul Lewi, muncul Musa.
ya, dari Abraham, ya, dipilih Tuhan. Memang bukan karena perbuatan baik, tapi nggak berarti langsung selamat ya. Abraham diuji, keluar enggak kamu dari Ur Kasdim? Mau enggak nyembelih anak? Nah, mau enggak hidup dalam tenda? Mau enggak menantikan kota yang Tuhan janjikan? Gitu. Jadi tidak serta-merta Abraham dipilih langsung selamat, tidak, masih banyak ujian-ujiannya. Ya. Kemudian melalui Musa Allah menetapkan Taurat atau hukumnya agar bangsa yang dipilihnya mengenal kehendaknya dan dapat hidup bermasyarakat yang beradab serta menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain agar dapat mengenal Allah yang benar. Ya, jadi bangsa itu memang dikehendaki Tuhan. Ya, Tuhan bekerja bukan hanya masalah orang per orang. Tujuannya Tuhan mengerjakan manusia, menggarap manusia supaya terbentuk suatu bangsa. Bangsa apa? Bangsa yang beradab, imamat yang rajani, milik kepunyaan Allah. Itu tujuannya. Jadi kalau Anda tidak biasa berkomunitas di gereja tuh gegeran tok, padu terus, tersinggung sana tersinggung sini, Anda tidak layak jadi anggota komunitas kerajaan sorga. Pak, saya tak menyucikan diri, menguduskan diri sendiri, Pak, tidak mau bergereja. Loh, Bu, Pak, di langit baru, bumi baru besok kita bermasyarakat loh. Kita tidak di hutan sendirian. Anda harus terbiasa dengan komunitas gereja. Supaya Anda di kekekalan terbiasa. Jadi kesucian hidup itu bukan suci sendiri loh. Suci dalam bermasyarakat. Kalau suci sendiri gampang, lari aja ke pertapaan. Di sana diem sendiri. Kalau saya sangat bisa, yang penting ada buku bacaan, saya baca terus. Iya kan? Gampang. Ya. Ini penting. Kita baca aja. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Silakan dibaca, Pak. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya. Jadi sebetulnya orang Israel itu diproyeksi ya menjadi imamat yang rajani sebetulnya sampai LB3 sebetulnya gitu loh. Tapi didikannya mulai dari masyarakat yang beradab di bumi dulu. Dari bumi diajar bermasyarakat dengan hukum, ya sudah bisa dengan hukum, sudah menjadi masyarakat yang berhukum, lahirlah anak Allah. Inkarnasilah Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus berinkarnasi sebetulnya mereka mau naik tingkat, mau naik kelas. Dari masyarakat yang taat hukum menjadi masyarakat yang bernurani, menjadi manusia yang ideal sebetulnya. Ya. Tetapi gagal. Orang Israel menolak. Itu sebabnya apa? Terbuka kesempatan bagi orang yang mau taat non-Israel menjadi imamat yang rajani. Ya. Oke. Namun untuk mengembalikan rencananya yang semula, untuk menciptakan manusia yang segambar dan serupa, maka anak Allah harus turun menyelamatkan manusia dari kebinasaan, sekaligus menjadi pelopor meremukkan kepala ular. Ya. Dengan demikian, proses penciptaan manusia yang segambar dan serupa dengannya dapat berlanjut. Jadi keselamatan itu adalah lanjutan dari penciptaan, atau tepatnya keselamatan adalah respon Tuhan atas kegagalan manusia.
Ya, Tuhan punya rencana, manusia gagal, Tuhan merespon. Lahirlah keselamatan. Jadi keselamatan ini respon Tuhan ya terhadap kegagalan manusia. Manusia harus dikembalikan ke rancangan semula. Ya, ini keselamatan. Jadi keselamatan itu bukan cuma manusia diizinkan masuk surga, ya ngawur. Ini semua bermula dari semua rencana Allah ini loh. Dari semua rencana Allah ini loh. Tuhan punya rencana ini, manusia gagal. Maka Tuhan merespon kegagalan manusia dengan membuat keselamatan gitu loh. Jadi keselamatan ini sebetulnya menyelamatkan rancangan Allah. Mengembalikan makhluk yang segambar dan serupa dirinya, menyelamatkan keluarga supaya terbentuk komunitas atau bangsa, ya. Dan akhirnya Tuhan punya mitra, Tuhan punya Tuhan punya komunitas ya yang berkuasa dan mengelola ciptaan semesta. Tujuannya itu, memang kita diciptakan jadi partnernya. Ya. Atau lebih tepatnya, kita diciptakan untuk mengabdi. Mengabdi. Beribadah, avodah, berkarya. Berkarya itu ibadah, bekerja itu ibadah, berkuasa dan mengelola ciptaan Allah. Itu ibadah. Menciptakan manusianya, menciptakan bangsa yang melayaninya, di mana Tuhan ada di tengah-tengah mereka, dan umat ciptaannya ini beribadah kepadanya, bekerja padanya. Itu kebenaran. Berarti bukan cuman keselamatan, yang penting manusia dimasukin surga. Rusak pola pikir seperti ini. Apa jadinya surga? Rancangannya seperti ini. Kalau manusia memberontak, kalau manusia masih punya ego, masih punya keinginan sendiri, pada saat dia berkuasa di dunia mengelola ciptaan Allah di semesta yang luas ini, jadi apa dia? Jadi Lucifer lagi. Ya, jadi tidak mungkin orang yang masih punya ego, punya kepentingan sendiri, jadi masyarakat kerajaan surga. Tidak mungkin. Kenapa? Nanti Lucifer muncul lagi dengan nama yang lain. Ini ciptaan, ya. Rencana Allah untuk memiliki bangsa yang kudus, manusia yang segambar dan serupa, ini akan tergenapi, ya. Ini akan menjadi kenyataan. Kita baca di Wahyu 21 ayat 3. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, jelas. Akhirnya gitu ya, endingnya rencana Tuhan ini tergenapi. Ya, meskipun jalannya berliku-liku. Rencana Tuhan ini manusia diciptakan di bumi. Ya, rencananya itu manusia diciptakan di bumi. Manusia gagal. Akhirnya bumi terkutuk. Terkutuk. Begitu bumi terkutuk, ya, suatu saat bumi akan dihabisin. 2 Petrus 3 ayat 10-11, coba. Betul ya? Coba. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, Adam berdosa di bumi. Iblis dibuang di bumi. Aku melihat iblis jatuh. Gitu. Bumi terkutuk. Ya, pada zaman air bah dikatakan bumi akan terpelihara untuk api. Ini maksudnya. Kelak bumi akan hancur oleh api, bukan oleh air lagi. Gitu ya. Bumi hancur. Maka Tuhan akan menciptakan bumi baru. Wahyu 21 ayat 3. Aku melihat bumi yang baru. Bumi baru. Itu sebabnya ya, pengajaran tentang rapture, pengajaran tentang Tuhan menjemput kita di awan-awan itu benar, karena dia akan memindahkan orang-orangnya ke sini. Akan memindah. Sebagian orang Kristen memahaminya, bumi ini yang diperbarui. Ngapain bumi diperbarui? Planet di dunia itu banyak, miliaran. Ngapain ini diperbarui? Ini sudah terkutuk. Manusia berdosa di sini, iblis di sini. Bumi inilah yang akan dibakar jadi lautan api yang akhirnya disebut neraka. Langit dan bumi baru, langit ya, bumi baru, langitnya baru, galaksinya baru. Ini adalah sorga. Jadi sorga itu bukan alam roh. Ya, sekali lagi ngelihat jeruk, makan jeruk, sak kulitnya dimakan bisa katanya. Gitu. Makan salak, sak kulitnya dimakan bisa. Ya mana bisa gitu. Ini manusia makhluk roh. Allah adalah Tuhan orang hidup, bukan Tuhan orang mati. Jadi bumi baru disediakan untuk manusia hidup, bukan manusia setengah mati atau manusia mati. Ini bumi baru. Nah, penciptaan bumi baru ini ada masyarakatnya, ya, ada kerajaannya, ada imamat yang rajani, gitu loh. Ya, jadi dari keluaran berapa tadi? 19 ya, ayat 5 sampai 6 untuk orang Israel akhirnya tuh gagal. Israel gagal. Jadi kalau manusia gagal, Adam ya. Jadi kalau manusia yang namanya Adam gagal, ini umat bangsa yang gagal ini adalah Israel. Gitu loh. Kenapa? Ya akhirnya Tuhan menciptakan Israel baru, Israel yang rohani, bukan Israel jasmani, karena orang Israel jasmani menolak kehadiran Mesias, menolak hadirnya teladan, menolak hadirnya sang penguasa yang akan membawa mereka ke langit baru, bumi baru, mereka menolak. Akhirnya Israel tertinggal, gitu ya. Yang mau percaya saja yang selamat. Dikatakan hanya sisa Israel yang diselamatkan. Tetapi, itu ya. Tetapi komunitas baru terbentuk. Dikatakan oleh Tuhan, aku telah menerima kuasa di langit dan di bumi. Ya, pergi jadikan segala bangsa murid. Makanya akhirnya Israel rohani terbentuk, gereja terbentuk. Gereja ini sebetulnya gambaran dari masyarakat kerajaan sorga. Itu sebetulnya. Kita baca ya di Petrus kalau nggak salah itu. Sebentar. Kok hilang ayatnya ini. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan
kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini kan sebetulnya kalimat yang diucapkan Musa kepada bangsa Israel di Keluaran. Tetapi sekarang diperkatakan, disampaikan oleh Petrus kepada jemaat percaya, orang percaya. Dulu Musa kepada bangsa Israel, sekarang Petrus kepada jemaat Tuhan, orang Kristen, orang percaya Yesus maksudnya. Jadi panggilan orang Kristen, panggilan untuk jemaat adalah imamat yang rajani, menggantikan posisi Israel. Meskipun Israel tidak sama sekali ditinggalkan ya. Bagi mereka yang mempercayai pada Yesus, tetap bisa memperoleh keimamatan. Gitu ya. Tetapi panggilan imamat yang rajani adalah untuk menggenapi rencana Tuhan atas terbentuknya nomor satu. Ya, terbentuknya nomor satu. Jadi manusia-manusia yang dapat dan serupa Allah ini ada banyak sehingga dapat membentuk sebuah bangsa, keimamatan di dalam kerajaan, gitu loh. Untuk berkuasa dan mengelola ciptaan. Makanya Tuhan ngomong, kamu akan ikut bersama aku memerintah. Masuk kan? Apa yang Tuhan rencanakan di Kejadian 1, 26 sampai 26, 27, 28, ini tergenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang menciptakan manusia yang segambar dan serupa dirinya. Roma 8 ayat 29. Ayo coba dibaca. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 1 Petrus 2 ayat 9. Yang ketiga, berkuasa dan mengelola. Ini tergenapinya di Wahyu. Wahyu 2 ayat 26. Wahyu 2 ayat yang ke-26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Wahyu 3 ayat 21. Wahyu 3 ayat yang ke-21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jelas? Jadi rencana Tuhan di Kejadian, gitu ya, itu digenapi endingnya. Melalui apa? Inkarnasi Yesus menjadi teladan bagi manusia, sehingga manusia bisa segambar dan serupa dirinya. Roma 8 ayat 29 menjelaskan, laki-laki dan perempuan, terbentuk keluarga, terbentuk komunitas, terbentuk bangsa di mana Allah tinggal. Ini 1 Petrus 2 ayat 9. Ya endingnya ya di Wahyu juga kan, Wahyu 21 ayat 3 tadi. Wahyu 21 ayat 3. Di mana Allah berdiam bersama imamat yang rajani, bersama umatnya di kerajaan, bukan di masyarakat, gitu ya. Lalu mereka ini akan berkuasa dan mengelola ciptaan Allah, mengelola dan berkuasa, ya berkuasa atas manusia. Wahyu 2 ayat 26 dan 3 ayat 21, atas apa? Masyarakat LB3. Jadi relasi PL dan PP jelas. PL itu ya rencana Allah, PB itu penggenapannya. Berarti Pak, kita ini di zaman yang setengahnya hampir selesai. Betul.
Jadi ngapain harus kembali ke zaman perjanjian lama lagi? Lalu dengan Yesus hadir, ini sudah setengah jalan, sudah setengah jadi istilahnya. Jadi Anda tidak perlu bingung sama kiat sukses, kiat doa dijawab. Lagi-lagi nyontoh doa Yabes. Lewat, Anda gini loh, Anda mau ikut karya gini loh. Semua, saya ini kadang-kadang sulit menjelaskan dengan jelas gitu ya. Tetapi saya yakin Anda dengan ini paham bahwa sebetulnya keselamatan itu tujuannya menyelamatkan rancangan Tuhan ini loh. Bukan manusianya. Jadi kalau manusianya tidak setia dengan rancangan Tuhan ini, ya ditinggal. Tuhan punya rancangan ini. Kalau manusianya setia pada Tuhan, Tuhan aku mau ikut rancangan besarmu ini. Ya dia diselamatkan. Nah kalau tidak mau ikut, ya tidak selamat. Loh Pak, katanya kan Tuhan, kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia pada rencana ini, bukan setia sama kamu. Lah kamu berbuat dosa, kamu berbuat zina, kamu cabul, kamu tidak mau menjadi makhluk yang ilahi, ya sudah silahkan. Ayo baca yuk. Ini yang banyak ayat orang salah kaprah. Allah setia. Ya, kalau kita setia Allah setia. Kalau kita tidak setia, ya Allah tidak setia. Ngapain Allah setia sama kita? Allah setia pada janjinya, pada rancangannya ini loh. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Allah setia pada rancangannya. Rancangan Allah nggak pernah gagal. Tapi kalau kita ya tidak setia pada rancangan Tuhan ini, ya Tuhan ngapain setia sama kita? Tuhan jalan terus. Gitu maksudnya. Paham enggak? Tolong masing-masing sekarang saya kasih kesempatan ya, setengah menit. Baca sendiri 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Silahkan, saya kasih kesempatan baca sendiri. Atau dibantu Pak Menlu baca pelan-pelan lagi, monggo silahkan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Perhatikan yang ini, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Sehingga ada hubungannya dengan ayat yang ke-13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ayo, selama ini Anda pahami di gereja seperti apa? Seolah-olah kalau kita tidak setia, Allah tetap setia. Emangnya siapa kamu, debu? Udah debu berani belajar tidak setia, habis. Ya, dibuang sama tukang periuk. Hanya periuk yang jadi bentuknya, yang dipasang, dipajang istilahnya. Periuk yang tidak jadi apa-apa ya dibuang, dihancurin lagi. Jelas ya? Jika kita mati dengan Dia, kita sepenanggungan dengan Tuhan, kita sama dengan Tuhan, mau mematikan ego kita, ya, mau mematikan ya daging kita, kita pun akan hidup bersama Dia, akan bersama-sama dengan Tuhan, masuk dalam rencananya. Jika kita bertekun, ya, menjadi seperti Kristus ini perlu bertekun, ya. Kita pun akan ikut memerintah jika kita bertekun, gitu loh. Tetapi jika kita tidak setia, kita tidak bertekun, kita tidak setia menggarap diri menjadi seperti Kristus,
Dia tetap setia, Allah tetap setia pada rencananya, pada rancangannya ini. Kamu tidak setia, ya wis terserah kamu, tak tinggal. Aku tetap setia pada rencanaku. Karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Ini hakikatnya dia. Gitu loh. Udah? Jelas? Atau masih belum? Ayo, gereja mau ngomong apa sekarang? Biar Tuhan, biar aku tidak setia, Pak Allah tetap setia. Ya, Anda ngawur hidup kalau seperti itu. Anda tidak setia ya ditinggal sama Tuhan. Siapa yang mau nunggu Anda? Emangnya siapa Anda? Ya, debu kok kemaki. Kalau orang Solo ngomong itu kemaki. Tahu kemaki ya? Apa itu? Sotoy. Ya, jangan merasa Tuhan setia sama kita. Kita ini yang diminta setia sama perjanjian darahnya Tuhan. Perjanjiannya Tuhan dengan itu darahnya Tuhan Yesus. Kok seenaknya nggak mau setia gimana? Kalau kita tidak setia ya ditinggal sama Tuhan. Karena Tuhan setia pada rancangannya, bukan setia sama kita. Kitalah yang harus setia pada rancangannya dan pada diri Tuhan Yesus. Kita tuh harus ngemis-ngemis, Tuhan aku mau ikut rancanganmu, aku mau ikut. Tunjukkan dengan kesungguhan kita, tunjukkan dengan keseriusan kita mau jadi seperti Kristus. Tunjukkan kepada Tuhan kita mau berkomunitas dengan saudara seiman untuk menggenapi semua ini. Ayo, ini relasi PL dan PB. Kalau tidak ngerti ini, Anda hidup seenaknya, hidup tanpa tujuan. Kalau Anda tahu tujuannya Allah ini, aku mau ikut Tuhan. Anda tidak mungkin punya tujuan sendiri. Kalau orang percaya Yesus masih kepingin sukses ini, pengen sukses itu, kaya ini, kaya itu, Anda tidak sedang berjalan dalam rancangannya. Anda punya rencana sendiri. Anda sudah hilang sebetulnya. Cuma tidak kelihatan karena masih hidup. Ya, Anda sebenarnya sudah hilang. Pemilihan atas Israel adalah pemilihan untuk menjadi rekan kerja. Tapi Israel tidak mau. Israel umek sama bangsanya sendiri. Tidak pernah ada namanya orang Yahudi menginjil, dalam arti mentauratkan. Enggak ada kan? Ya. Tetapi panggilan Kristen dipanggil untuk menyatakan kebenaran. Dengan apa? Dengan hidupnya. Jadilah terang. Kamulah terang, kamulah garam. Sebetulnya tuh natur kita tuh garam dan terang, bukan jadi garam jadi terang. Naturnya kita sebenarnya sudah itu. Cuman kalau kita tidak, karena kita meleset. Ya. Lahirnya anak Allah di Bethlehem, lahirnya Tuhan Yesus di Bethlehem, memang menunjuk tetap adanya kesempatan yang diberikan bagi bangsa Israel, ya Yahudi khususnya. Tetapi hidup Yesus bertumbuh besar di Galilea, wilayah bangsa-bangsa, menunjuk kesempatan yang juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ini panggilan buat kita. Perjanjian Baru itu panggilan buat Kristen, buat Israel rohani, ya. Ini wilayah Israel. Ya, seperti biasa. Jadi wilayah Israel itu kan di sini. Israel yang sekarang kan begini. Ini Yerusalem. Ini Bethlehem. Gitu ya. Ini Galilea. Pak kok apal Pak, pernah ke sana? Belum, tenang saja di peta banyak. Ya. Di peta ini malah lebih jelas. Di sini nih wilayah Yahudi, wilayah Yudea, wilayah Yahudi. Ini. Di sini, ini wilayah Samaria, ini
Yudea. Ini Samaria. Samaria. Jadi Samaria ini Israel campuran, Yudea ini Yahudi asli, Galilea ini campuran. Wilayah Yahudi tapi campuran. Ada orang Yunani, ada orang Romawi, ya, Yunani, Romawi ada di sini, di Galilea. Galilea. Tuhan Yesus hadir di Bethlehem, lahir di Bethlehem. Ini menunjuk memang Tuhan Yesus memberikan kesempatan pertama untuk orang Yudea, orang pilihan, perjanjian lama. Tetapi karena dia menolak, kesempatan terbuka bagi orang non-Israel. Itu terbukti apa? Yesus besar di Galilea. Wilayah campuran, wilayah bangsa-bangsa. Yesus lahir di Bethlehem, lahirnya tok. Di Galilea dia hidup besar. Ya, hidup besar. Mulai kecil sampai besar. Mulai umur 2 tahun. 2 tahun dia akan di Mesir. 2 sampai ya mungkin 30. Ini wilayah bangsa-bangsa. Maksudnya apa? Saya nggak tahu Anda pernah terbersit ini enggak? Maksudnya apa? Tuhan lahir di antara bangsa-bangsa. Tuhan lahir menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Apa yang Tuhan lakukan, semua ini terekam dan ada maknanya. Setelah kesempatan berakhir buat orang Yahudi, Tuhan Yesus bangkit kan, sampai dia mati orang Israel menolak. Dia bangkit, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di bumi dan di surga dalam tanganku. Pergi jadikan segala bangsa murid, itulah baru terbuka. Kesempatan bagi goyim, kesempatan bagi kafir, kesempatan bagi non-Israel. Menjadi umat pilihan, menjadi imamat yang rajani, menjadi Israel rohani. Gitu loh maksudnya. Ini. Kalau PL, kalau kita baca cuma sampai PL, ya kita tidak ketemu. Itu tetap endingnya sampai Israel. Endingnya sampai Maleaki 40-an. Tidak ketemu. Kalau kita baca terus sampai Wahyu, endingnya kerajaan surga. Loh ya. Jadi jangan dikit-dikit kembali ke PL, dikit-dikit kembali ke PL. Yang jadikan pedoman hidup PL. Anda ketinggalan bis. Perjanjian baru itu ibarat dari Banyuwangi ke Surabaya. Kalau Anda balik ke PL, terus Anda tetap di Karangteko. Ketapang. Anda tetap di terminal, sedangkan bisnya sudah di Probolinggo. Sudah hampir selesai, Anda masih upek di perjanjian lama. Ayo belajar pahami ini, ya. Perjanjian baru adalah penyingkapan perjanjian lama oleh Yesus tentang anak Allah yang diutus Bapa. Gitu ya. Sehingga kita sebagai Kristen tidak boleh mensejajarkan PL dan PP. PL sudah digenapi. PP penyingkapan PL atas rencana Allah. Rencana Allah ini hal-hal rohani, bukan hal-hal jasmani di PL. Tuhan Yesus disalib karena dia menyatakan Mesias dalam versi Bapaknya. Dia disalib oleh orang-orang yang percaya kepada Mesias versi Yahudi. Lah kok Anda kembali ke PL, Anda mau tersesat dan menyalibkan Tuhan lagi apa? Ini yang harus diperhatikan, gitu ya. Kesimpulan teologis relasi PLPB ya. Dengerin. Di PL itu kita akan melihat nanti ya. Kita akan buktikan bahwa di PL itu sebetulnya orang masih bingung Allah itu yang seperti apa. Allah itu monoteis, politeis atau apa. Gitu ya. Tapi di perjanjian baru itu sudah dipahami gitu ya, di awal ya, di awal perjanjian baru atau di akhir perjanjian lama,
orang sudah ngerti Allah itu Esa. Jadi Allah yang Esa itu tidak lagi memperkenalkan diri kepada orang-orang yang bingung ini, karena orang sudah tidak bingung. Allah perjanjian baru mau menyatakan apa kehendaknya. Kalau PL menyatakan siapa Allah yang benar. Kalau PB menyatakan bagaimana hidup benar di hadapan Allah satu-satunya. Ini relasinya. Hukum adalah pemandu bagi Israel untuk sampai pada iman. Kita baca lagi yuk. 1 Timotius yang tadi kita baca ya. Bukan. 1 Timotius 1, 8 sampai 11. Satu Timotius 1 ayat 8 sampai 11. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Yakni dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang-orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ya, jelas itu ya. Taurat untuk orang barbar. Ya, orang tidak beradab itu perlu, gitu ya. Nah, Injil itu untuk orang yang sudah beradab, untuk naik tingkat menjadi orang yang lebih mulia, yang berkarakter ilahi. Ya, kita baca Galatia 3, 23 sampai 25. Galatia 3 ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jelas banget. Taurat itu untuk orang barbar. Ya. Dikenakan Tuhan untuk orang barbar sebuah hukum supaya tidak hidup sembarangan. Ya. Ini penuntun sampai iman datang. Kalau orang-orang ini sudah istilahnya dijinakkan, orang barbar ini sudah dijinakkan, diberadabkan, maka yang perlu adalah Injil. Yang perlu adalah iman. Yang perlu adalah ketaatan kepada siapa? Pemberi firman, pemberi hukum itu. Dulu taat hukum, sekarang taat sama pemberi hukumnya. Ya, tujuannya Tuhan sendiri. Tujuannya itu pikiran perasaan Tuhan sendiri. Jadi jangan kembali ke perjanjian lama. Itu untuk orang barbar. Ya. Berbuat baiklah supaya kamu besok menabuk, supaya kamu besok menuai 30, 60, 100 kali lipat. Itu orang barbar. Orang barbar itu seperti itu. Minta cuan, minta balen, minta pelipat keadaan. Nah, itu orang barbar. Orang yang mulia, orang yang ilahi, orang yang berkodrat ilahi, tulus, memberi aja. Itu. Jangan minta balen. Percayalah, Tuhan itu pasti memberkati kok. Gitu loh. Nggak usah kamu tuntut kembalian. Gitu ya. Perpuluhan. Minta bukti. Tidak ada belalang pelahap. Kalau orang percaya, orang yang berkodrat ilahi, memberi aja. Tidak ada tuntutan buat Tuhan. Gitu ya. Jadi iming-iming. Gini ya, orang barbar itu selalu kalau mau sesuatu ada iming-imingnya. Kan kayak anak kecil kan.
Betul ya, anak sekolah minggu? Ayo, kamu kalau dapat nilai 8, 10.000. Nilai 9, 20.000. Dapat nilai 10, 50.000. Ini contoh. Itu anak-anak kan? Lah kita kan dewasa, masa mau pinter aja digitukan? Loh, anak saya soalnya tak gitukan. Dia punya semangat gitu loh ya. Tetapi semakin besar kayak Rebecca sudah enggak gitu. Ya yang pinter buat dirinya sendiri kok minta sama papanya. Ya enggak gitu loh. Tapi kalau yang kecil harus. Gitu. Kenapa? Enggak niat belajar. Harus ada apa? Iming-iming, reward. Tapi kalau orang dewasa, dia akan sadar karena dia belajar itu untuk kepentingannya dia sendiri kan? Gitu loh. Ayo, kita ini sudah tidak di bawah tuntunan Taurat. Kenapa? Sudah seharusnya dewasa, sudah seharusnya sadar. Yang diperlukan apa? Iman. Iman itu apa? Penurutan kepada yang dipercaya. Wah, jelas banget. Perjanjian lama khususnya Perjanjian lama khususnya keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu adalah contoh bagi kita secara rohani agar sampai ke tanah perjanjian. Maksudnya apa? LB3. Bukan Yerusalem yang sekarang. Itu contoh. Ya, kita baca 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12. 1 Korintus 10 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12. Masih sana aku istirahat. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai yang ke-12. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, dan tuliskanlah untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Anda mendengar pembacaan yang sangat cermat ya. Pertanyaannya satu. Paulus menuliskan ini sebagai contoh ya bagi orang percaya. Israel itu contoh bagi orang percaya. Tapi perhatikan ayat 1 sampai 12 tadi itu contoh berhasil atau contoh gagal? Nah, Paulus menyatakan Israel itu contoh gagal masuk tanah perjanjian.
Jadi jangan ikut-ikutan Israel. Kalau Anda mau berhasil masuk tanah perjanjian dalam arti Yerusalem baru, lihatlah Yesus, lihatlah para murid, lihatlah para rasul. Gitu ya. Jadi Anda bisa berhasil masuk LB3, masuk kerajaan sorga. Jangan lihat orang-orang perjanjian lama, mereka mati di padang gurun, ini contoh gagal. Sebetulnya perjanjian lama dilekatkan pada perjanjian baru, ini untuk selain untuk istilahnya benang merahnya nyambung, juga sekaligus contoh gagal. Ini peringatan perjanjian lama ini. Peringatan supaya orang percaya tidak ikut-ikutan nenek moyang Israel. Lah kok malah banyak belajar yang perjanjian lama toh ai. Jelas enggak? Ini contoh gagal. Masa mau nyontoh contoh gagal? Kalau kita mau berhasil bersama Yesus di kerajaannya, ya ikuti jejak Yesus, ikuti jejaknya para rasul. Jangan ikuti Yabes. Kan kita nggak tahu Yabes di mana sekarang. Amin. Ikuti doa Bapa kami, jangan doa Yabes. Ikuti teladan Yesus, teladan para murid itu ikuti. Jangan ikut-ikutan perjanjian lama. Lupa tapi banyak kan Pak orang-orang yang cinta Tuhan betul itu bisa diambil. Tetapi secara umum ini contoh gagal. Orang Israel yang keluar Mesir gagal masuk Yerusalem, gagal masuk tanah perjanjian, matinya di padang gurun. Betul ya, satu. Kedua, orang-orang perjanjian lama, orang-orang Yahudi di zaman abad pertama gagal menerima Yesus sebagai Tuhan. Akhirnya Yerusalem dihancurkan, gagal lagi. Secara umum itu bangsa gagal, diporak-porandakan. Utara diporak-porandakan sama Asyur. Ya. Di Yudea, Israel Selatan dihancurkan sama Babel. Gagal lagi jadi bangsa. Ya, keluar Mesir gagal, jadi bangsa, jadi kerajaan gagal. Zaman akhir perjanjian lama gagal terima Yesus. Lagi itu diikuti, gitu dibangga-banggakan sama orang Kristen. Heran saya kadang-kadang. Ke Yahudi-Yahudian, lebih Yahudi dari Yahudi. Aduh. Ayo, bertobat. Yang kita ikuti itu Tuhan Yesus, bukan Yahudinya. Ya, yang kita ikuti itu kebenarannya, bukan tradisinya. Ayo bertobat.